Halo guys, ketemu lagi bersama saya BG Mepo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Ya, kembali lagi kita akan memberikan atau membahas video tentang Timnas Indonesia ataupun progres Timnas Indonesia ke depannya. Bagaimana pemain-pemain keturunan yang direkrut dan juga pemain-pemain yang istilahnya terbaik di Indonesia dapat berlaga untuk Timnas. Di video kali ini kalau kalian lihat di belakang tampilan saya adalah siapa dia adalah Jai Ijes ya, mungkin kalian tahu, yang sudah melakukan proses naturalisasi atau perpindahan kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia, namun masih terkendala. Informasinya terdahulu adalah dia belum berpindah federasi dari Belanda ke Indonesia, tapi saat ini sudah, dan dia akan siap berlaga untuk melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 di tanggal 21 Maret nanti. Dan ini menyedot perhatian ya, terutama atau khususnya lawannya sendiri, Vietnam, yang mungkin ketar-ketir untuk melawan Timnas Indonesia, karena pada saat di Asian Cup aja kemarin tidak bisa menembus barisan pertahanan Indonesia, yang di situ ada Jordi Amat, Justin Hapner, terus juga Sandy Walsh. Nah, ini ada Jai Ijes yang bisa memperkuat atau memperdalam lini di posisi defense Indonesia, dan juga dapat menjadi benteng kokoh di belakang dari pemain Venezia ini. Oke, kita akan lihat informasinya sedikit ya guys ya, bagaimana Jai Ijes bisa ditempatkan oleh Sintayong. Terlanjut guys. Ya, ini kalau kalian lihat ya guys ya, Jai Ijes ya. Jai Ijes kalau misalnya dipasang di formasi 3-5-2 atau 5-4-1 Sintayong, dia posisinya bisa center back ya. Dia bisa center back di sini menggantikan posisi Jordi Amat nih. Tapi mubazir kan, juga ada Jordi Amat di bench misalnya pada saat melawan Vietnam. Di Sandy Walsh dia ada di center back kanan, dia Justin Hapner center back kiri ya. Terakhir kemarin pada saat melawan Australia kan Justin Hapner posisi di sini. Ini kalau si Tom Hay misalnya belum ada ya guys ya. Tom Hay misalnya belum jadi atau belum selesai prosesnya, kemungkinan Justin Hapner bisa menemani Ivar Jenner. Nah, posisi di sini ada Elkan Bagot misalnya ya guys ya. Nah, Jordi Amat belum masuk nih, Jordi Amat untuk menemani. Ya, gimana caranya supaya tiga di belakang ini misalnya keturunan semua gitu kan, sayapnya baru. Nah, pada saat melawan Australia kan kemarin Asnawi juga masih proses recovery, masih dalam cedera gitu kan. Jadi permainannya belum sempurna Asnawi, tapi pengototannya udah ada gitu kan. Emang sayang juga kalau Asnawi nggak dimainin. Misalnya kita mau paksain Jordi Amat main gitu kan, misalnya gitu ya, kita taruh di sini. Nah, Jai Ijes sama Jordi, Jai Ijes masuk ke center back kanan gitu kan. Oh, ini kiri kanannya janggong semua nih, Jordi Amat bisa masuk ke sini ya. Jordi Amat, ini kan Sintayong pengennya begitu tuh. Jordi Amat masuk ke tengah, Ivar Jenner maju menemani dua sayap ini, atau dua attacking atau dua gelandang serang ini ya, Yakub Sayuri, Marcelino Ferdinand, untuk menemani striker di depan. Nah, kalau Ratmangun misalnya belum selesai proses naturalisasi melawan Vietnam nanti, kemungkinan depannya ada Rafael Struijk, Ramadan Sananta misalnya, itu kan, ada Dimas Derajat misalnya. Ya, jadi seperti ini kemungkinan formasi lawan Vietnam kalau Rafael Struijk masih dipercaya, kecuali Ramadan Sananta mungkin diberikan kepercayaan di depan. Tapi posisi di 3 atau 5 di belakang atau 3 di belakang ini sangat kuat ya guys ya. Sangat kuat. Di tengah pun ini sih Indonesia harusnya melawan Vietnam bisa tanda kutip menang mudah lah, kalau permainan Vietnam bisa diredam ya. Karena lagi lawan atau di AFC Asian Cup kemarin kan, di babak kedua Indonesia mungkin mengendorkan serangan dan juga mengendorkan pressing, jadi agak sedikit kelihatannya diserang terus. Tapi dengan komposisi begini harusnya Indonesia bisa unggul banyak ya, menang, karena 3 ini kuat. Apalagi misalnya Sandy Walsh masuk ke sini, di posisi di sini ada Asnawi gitu kan, Asnawi bergantian misalnya. Dan ini Ratmangun, Tom Hay belum selesai prosesnya ya, Martin Paes ya. 3 ini kalau masuk keren nih. Kalau 3 ini masuk pada saat misalnya keburu gitu lagi lawan Vietnam nanti di sini. Nah, kalau misalnya Tom Hay ada, Ivar ditemani Tom Hay. Nah, kemungkinan Elkan Bagot yang akan tersisih
Dalam artian ya, Justin Hubner masuk ke belakang. Nah, Ratnar bisa dipasang di center back ataupun di sayap misalnya. Ya. Sayuri diganti sama Ratnar Oratmangun. Di sininya ada Ramadan Sananta, Rafael Struijk dan lain-lain misalnya, ada ataupun ada satu tambahan striker top atau striker grade A lagi yang masuk misalnya. Nah, komposisi ini yang kalau si Tom Hey, Ratnar Oratmangun, Martin Paes selesai prosesnya. Gitu. Kalau dia belum selesai, ya hanya si Jai Ije saja yang bisa bermain gitu kan. Kalau misalnya di sini kita pasang Sintayong memaksakan Jordi Amat untuk main. Wah, ini benar-benar ada harapan gitu ya untuk berkiprah di Piala Asia ataupun di Asia untuk bisa tembus dalam artian target-targetnya PSSI atau Timnas Indonesia dengan komposisi seperti ini. Ya. Jadi mungkin itulah gambarannya, Jai Ijes bisa bermain di sini, Jai Ijes bisa bermain di sini. Kalaupun Tom Hey misalnya belum selesai proses naturalisasi, Jai Ijes bisa di center back menemani Ivar Jenner. Dia sebagai holding midfielder, ya, pemutus serangan, destroyer, ya. Di belakang di sini bisa masuk Asnawi misalnya. Misalnya si Tom Hey belum main gitu. Jadi fleksibilitas posisinya si Jai Ijes banyak ya guys ya. Dia bisa center back, bisa midfield, defense. Jadi seperti itu aja mungkin gambarannya tentang Jai Ijes. Kita berharap banyak bahwa dia bisa bermain dan juga Indonesia bisa mengungguli Vietnam di 2 pertandingan nanti home away di bulan Maret, dan juga bisa menyambut bersih sisa pertandingan di kualifikasi Piala Dunia sehingga memasuki ke babak ketiga. Dan kemungkinan untuk Tom Hey, Oratmangun, Martin Paes main itu sangat besar, dan mungkin ada informasi satu striker top yang akan masuk sebagai pemain keturunan. Kita doakan saja Indonesia dapat lancar. Ya, mungkin itu aja video dari saya, semoga bermanfaat informasinya. Kalau kalian ingin mengomentari video saya, kalian bisa berikan komentar di kolom komentar dan juga analisa kalian sendiri. Semoga kita bisa berdiskusi dengan sehat. Makasih udah nonton video saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sepak bola. Yeah, I love it at the top. 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 Yeah, love it at the top. 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 Yeah. We ain't the same, not even close. Beat all the pain, beat all the pros. We ain't the same, don't even know me. Win all the games, drink out the trophy. Next up, everybody know the boy next up. Everybody know the boy flexed up. Best dressed, but I ain't dressed up. Background check, better check out. Baby girl, you're looking at the best out. Cut from a different